Faslun fi syuruti jawazi jam'it takdimi. Ini pasal menerangkan tentang syarat-syarat dibolehkannya jamak takdim. Jadi saudara, di dalam masalah melaksanakan sholat nanti ada istilahnya jamak, ya, menggabung ya dua sholat dalam satu waktu. Ada sholat zuhur sama sholat asar, kemudian nanti digabung, ya, jadi melaksanakannya di waktu, ya, zuhur, habis sholat zuhur kemudian dia sholat asar. Nah itu namanya menggabung, istilahnya jamak, karena menggabungnya di waktu pertama disebut dengan jamak takdim. Ada lagi nanti jamak takhir, ada lagi qashar. Kalau qashar itu sholat yang bangsa 4 rakaat dikerjakannya 2 rakaat, itu namanya qashar. Usolli fardaz zuhri raka'ataini qasran, berarti saya sholat zuhur 2 rakaat, berarti di qashar. Itu bagi orang yang musafir nanti dibolehkan, yang udah memenuhi persyaratan. Nah jamak takdim itu begitu, ada 2 sholat digabung menjadi 1 waktu. Habis sholat zuhur kemudian dikomat langsung sholat asar, berarti waktunya di zuhur, sholatnya 2, zuhur plus asar. Itu namanya jamak takdim. Kalau ngerjainnya nanti sholat zuhurnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Ada 2 ya, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jadi di sini menerangkan tentang syarat-syarat dibolehkannya jamak takdim. Syurutu jam'it takdimi, bermula syarat-syarat jamak takdim saparon wa mataron. Bisa disebabkan karena musafir, bisa juga disebabkan karena hujan. Kalau musafir ini biasa kita laksanakan. Misalnya ada orang melakukan perjalanan yang udah memenuhi persyaratan, udah 2 marhalah, jaraknya udah di atas 90 km. Nah nanti dia diizinkan dapat rukhsah untuk jamak. Nah di dalam hal ini jamak takdim misalnya, atau bisa juga nanti jamak takhir. Atau mungkin karena mator hujan, nanti ada persyaratannya. Ya, ada juga, tapi kita biasanya melaksanakannya dalam posisi safar, dalam melakukan perjalanan. Nah syarat-syarat jamak takdim arba'atun, ada berapa? 4 ya. Syarat-syarat jamak takdim ada 4. Ahaduha, yang pertama, al-bada'atu bil ula, berarti kalau kita mau bikin syarat jamak takdim, dimulainya waktu yang pertama. Zuhur sama asar, berarti sholat zuhur lebih dulu baru asar. Maghrib sama isya, berarti mengerjainnya di waktu maghrib, ya maghrib dulu baru isya. Itu jamak takdim. Syaratnya dimulainya pada, ya, sholat yang pertama. Jangan kita jamak takdim zuhur sama asar, asar dulu kita kerjain, ya kagak sah. Ada orang jamak takdim maghrib dan isya, isya dulu dikerjain baru maghrib, tidak sah. Ya, harus maghrib baru isya, karena memang melaksanakannya di waktu maghrib. Zuhur baru asar, kenapa? Karena memang mengerjakannya di waktu zuhur. Itulah persyaratan jamak takdim. Beda kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir nanti mau zuhur lebih dulu boleh, mau asar lebih dulu juga boleh. Dikasih kebebasan pilih yang mana. Maghrib dengan isya, mau jamak takhir sholatnya di isya, mau isya lebih dulu boleh, mau maghrib lebih dulu juga
boleh. Tapi ketika jamak takdim harus waktu yang pertama, nggak boleh waktu yang kedua, karena yang memiliki waktu adalah zuhur. Nggak boleh zuhur belakangan, ya harus zuhur dulu, nanti baru asar, karena asar ngikut kepada zuhur. Maghrib sama isya, mau jamak takdim yang punya waktu ya maghrib lebih dulu, karena isya nanti ngikut kepada maghrib. Nah ini maksud al-bada'atu bil ula. Li'annal waqta lah, karena waktu milik yang pertama. Wasaniyatu, sementara waktu yang kedua asar tabaun ngikut. Isya ngikut kepada maghrib. Asar ngikut kepada zuhur. Falau shallal asra qabla zuhri, kalau seandainya ada jamak takdim tapi dia sholat asar lebih dulu, padahal zuhur belum dikerjain. Awil isya, atau dia sholat isya lebih dulu qabla maghribi, padahal maghrib belum dikerjain. Bagaimana hukumnya? Lam yasiha, enggak sah. Jamak takdim masih zuhur belakangan, pertama di sholat asar, ya enggak sah. Maghrib dengan isya jamak takdim, masa isya dulu? Enggak boleh, harus maghrib dulu. Li'anna tabi'a la yataqaddamu, karena tabi enggak boleh mendahulukan alam matbu'ihi atas matbu'nya yang diikutinya. Walahu, dan bagi orang tadi i'adatul ula, harus mengulangi sholat yang pertama ba'da tsaniyati, setelah sholat yang kedua. In arodal jam'ah, jika kalau dia mau ya menjamak, ya kalau udah terjadi begitu ya di sholat asar baru zuhur kagak sah, berarti dia harus mengulangi sholat zuhurnya. Habis sholat zuhur diulangi, ya kemudian baru sholat asar yang tadi dianggap tidak sah. Wasaniha, kemudian syarat yang kedua jamak takdim, niatul jam'i fiha, niat jamak fiha di dalamnya, ai fi as-salatil ula, salat yang pertama. Jadi niat jamaknya di salat yang pertama. Usolli fardhoz zuhri, nah arba'a raka'atin majmu'an bil asri, tuh begitu. Jadi niatnya ya di salat yang pertama saya ya niat salat zuhur 4 rakaat dijamak dengan salat asar. Kapan niatnya? Pada saat ya salat zuhur. Kalau kita maghrib sama isya mau dijamak, niatnya di waktu maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i. Saya sholat maghrib 3 rakaat ya digabung dijamak dengan sholat asar. Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Begitu. Jadi yang bisa digabung zuhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh nggak bisa. Subuh nggak bisa dijamak. Mau dijamak kemana subuh? Nggak bisa. Ya, jadi kalau zuhur timpalannya asar, kalau maghrib timpalannya isya. Itu begitu. Paham ya? Itu. Jadi niatnya di waktu yang pertama, pada saat melaksanakan sholat yang pertama. Contoh saya ulangin lagi, sholat zuhur sama asar ya, berarti zuhur lebih dulu. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak digabung dengan sholat asar. Sekarang kalau maghrib isya, sholatnya maghrib dulu kan,
berarti niatnya di waktu maghrib. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i. Saya sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya. Sholat maghrib 3 rakaat, selesai sholat maghrib 3 rakaat, qomat lagi. Habis qomat kemudian sholat apa? Isya 4 rakaat. Kalau tadi zuhur, usalli fardal zuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri. Saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar. Sholat 4 rakaat zuhur selesai qomat. Habis qomat langsung usolli fardal asri 4 rakaat. Enak tuh. Ntar asar waktunya udah sholat, nggak usah sholat lagi dia, karena dia udah menjamak. Itu kalau saat lagi musafir boleh. Qabla tahalluli, sebelum tahallul minha daripada sholat, liyatamayyaza takdim, supaya beda itu yang takdim al masyru'a yang disyariatkan, anit takdimi dari takdim. Sahwan au abasan, baik lupa ataupun sia-sia. Kayakula, seperti orang itu bilang, nawaitu usalli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Itu begitu. Saya niat, saya sholat fardhu zuhur digabung dengan sholat asar. Nawaitu usalli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Itu singkat ya. Wasalisuha, yang ketiga syaratnya apa? Al-muwalatu bainahuma, berturut-turut antara keduanya. Habis zuhur langsung asar. Jangan habis zuhur tidur dulu, tidur sebentar 30 menit baru asar, nggak boleh ya. Habis sholat zuhur santai dulu, ngopi dulu, habis ngopi baru sholat asar, enggak boleh. Habis sholat zuhur mindo dulu, enggak boleh. Jadi kalau habis sholat zuhur langsung sholat asar, pisahnya hanya qomat aja. Habis sholat zuhur Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kalau qomat masih dibolehkan, azan nggak perlu kelamaan ya, begitu. Apalagi sampai tidur dulu, tidur sebentar 30 menit dulu tidur, tak baru sholat asar kagak sah ya. Itu yang disebut dengan al-muwalat, mesti berturut-turut. Habis zuhur langsung sholat ya asar, habis maghrib langsung sholat isya. Itu yang dimaksud al-muwalatu bainahuma. Jadi ada mualat antara kedua sholat. Ai bainas sholataini, antara dua sholat. Qala Sayyid Yusuf Az-Zubaidi, berkata Sayyid Yusuf Az-Zubaidi fi Irsyadil Anam, dalam kitabnya Irsyadul Anam, bi ala yamshula bainahuma tawilan, enggak boleh dia pisah antara dua sholat tadi dengan pemisah yang cukup lama. Wadzalika, ukuran lamanya itu biqadri ruknaini, seukuran 2 rukun. Itu 2 rukun udah termasuk lama. Contohnya 2 rukun, ruku sama itidal, sujud sama duduk. Antara 2 sujud itu 2 rukun namanya. Nggak boleh tuh. Wadzalika biqadri rak'ataini bi aqalla atau bi aqalli mujziin, dengan minimal yang mencukupi. Fa ini talla syartun min hadhihi salasati, kalau seandainya cacat syarat daripada 3 ini, sholat saniyata, maka dia sholat yang kedua pi waktu, pada waktunya. Kalau saat pertama, kedua, ketiga cacat, maka dia enggak sah jamak taklimnya. Otomatis nanti habis sholat zuhur nggak boleh sholat asar. Asar ntar waktunya, karena jamak taklimnya tidak sah, ada cacat.
Wa hadhihi syurutu salah satu, dan 3 persyaratan ini termasuk apa? Ya, termasuk sunanun, itu sunnah-sunnah fi jam'i takhir, dalam jamak takhir. Nah, 3 persyaratan ini kalau saat jamak takhir merupakan sunnah. Kalau jamak takdim wajib, tapi kalau jamak takhir itu jadi sunnah. Ya, jadi yang pertama, kedua maupun ketiga, kalau di jamak takdim merupakan persyaratan, tapi kalau jamak takhir hanya anjuran saja. Cukup sampai sini. Nanti baru warabi'uha dawamul uzri. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus kenal yang namanya jamak apa? Jamak takdim. Jadi jangan sampai kita tukang ngaji tapi nggak ngerti jamak takdim apa sih Ustaz, jamak takhir apa sih. Nah, itu kita mesti harus tahu sehingga nanti suatu saat kita bisa amalin. Ya, kalau kita lagi musafir mau jamaah, jamak takdim apa jamak takhir, ya biar paham juga. Jangan bilang jamak takdim apaan sih, jamak takhir apaan sih, nggak usah nanya lagi, udah ngaji. Oh, jamak takdim seperti ini, jamak takhir seperti itu. Nah, inilah kita paham. Di samping nanti ada sholat apa? Qashar. Pokoknya bedanya kalau jamak menggabung, kalau qashar meringkas. Ya, itu qashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat di qashar jadi 2, zuhur jadi 2. Ada orang sholat zuhur 2 rakaat, boleh. Namanya sholat qashar, tapi saat lagi musafir. Sholat asar 4 rakaat jadi 2. Sholat maghrib 3 rakaat jadi 1,5. Betul? Tapi salah. Sholat maghrib nggak boleh di qashar. Kalau isya boleh. Isya 4 rakaat jadi 2. Sholat subuh di qashar jadi 1 rakaat. Betul? Salah. Ya, subuh nggak bisa di qashar. Jadi kesimpulannya yang di qashar itu ar-rubaiyah, sholat yang model 4 rakaat, zuhur, asar sama isya. Maghrib sama subuh enggak bisa di qashar. Tapi maghrib bisa dijamak dengan isya. Kalau zuhur bisa dijamak dengan asar. Nah, kalau subuh di qashar kagak bisa, di jamak enggak bisa. Subuh sendirian. Nah, itu kita paham tuh ya. Ya, sehingga mudah-mudahan ya ini bisa kita amalkan saat lagi musafir nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau tanya. Nggak ada. Mau pulang aja dah. Hujan. Sofi mau nanya nggak? Cukup aja. Mau pulang juga. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum